One, two, one, two, three, four. Pernah nggak kamu membayangkan sebuah dunia yang akhirnya berhasil menemukan obat untuk semua rasa sakit? Tapi justru disitulah kiamat perlahan dimulai. Bukan karena ledakan nuklir, bukan invasi alien dari luar angkasa, melainkan sebuah pil kecil diminum dengan penuh harapan oleh miliaran manusia yang lelah menderita. Disinilah Lazarus memulai ceritanya. Anime ini tidak dibuka dengan teriakan atau kehancuran masif, melainkan dengan ketenangan yang terasa ganjil. Dunia tampak damai, terlalu damai. Dan dari ketenangan itulah muncul sebuah pertanyaan sederhana yang perlahan menusuk pikiran penonton. Apakah manusia benar-benar siap hidup tanpa rasa sakit? Disutradarai oleh Shinichiro Watanabe, nama besar di balik Cowboy Bebop, Lazarus hadir sebagai anime original yang sejak menit pertamanya terasa dewasa, dingin, dan reflektif. Visual futuristiknya bersih namun sunyi, seolah dunia ini sudah kehilangan denyut emosinya. Tidak ada euforia berlebihan, hanya ketenangan yang menunggu untuk runtuh. Secara garis besar, Lazarus adalah anime action suspense berlatar masa depan tentang sebuah tim elit yang diberi waktu 30 hari untuk menemukan satu orang. Seorang ilmuwan jenius yang menciptakan obat ajaib bernama Hapna. Obat yang sempat menyelamatkan dunia, namun diam-diam juga menandatangani surat kematiannya sendiri. Di sini, tidak ada pedang legendaris atau kekuatan super, yang ada hanyalah manusia, teknologi, dan keputusan moral yang satu langkah salah saja bisa mengakhiri segalanya. Dan sebelum kita masuk lebih jauh ke konflik dan kejaran waktu itu, kita perlu benar-benar memahami dunia seperti apa yang sedang dipertaruhkan di dalam Lazarus. Lazarus membawa kita ke tahun 2052, sebuah masa depan yang setidaknya di permukaan terlihat seperti perwujudan mimpi umat manusia. Penyakit mematikan nyaris punah, rasa sakit tidak lagi menjadi bagian dari rutinitas hidup, dan dunia hidup lebih tenang dibanding generasi manapun sebelumnya. Rumah sakit tak lagi dipenuhi jeritan penderitaan, dan dunia seolah akhirnya menemukan kedamaian yang selama berabad-abad hanya menjadi harapan. Semua perubahan ini berakar pada satu penemuan revolusioner, Hapna. Hapna adalah obat pereda rasa sakit yang disebut-sebut sempurna. Tidak menimbulkan kecanduan, tidak memiliki efek samping, dan yang paling penting, bekerja untuk siapa saja, tanpa memandang usia, kondisi tubuh, atau latar belakang medis. Dalam waktu singkat, Hapna menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah mendistribusikannya secara massal, rumah sakit menjadikannya standar perawatan, dan masyarakat menerimanya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Rasa sakit, baik fisik maupun emosional, perlahan menghilang dari kamus manusia. Dunia memeluk Hapna dengan keyakinan penuh. Karena siapa yang tidak ingin hidup tanpa rasa sakit? Namun Lazarus sejak awal memberi sinyal bahwa dunia yang terlalu tenang seringkali menyembunyikan sesuatu yang mengerikan di baliknya. Ketika penderitaan lenyap, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya dikorbankan? Pencipta Hapna adalah Dr. Dennis Skinner, seorang ilmuwan jenius peraih Nobel yang dipuja dunia. Ia dikenal sebagai figur pendiam, rasional, dan visioner. Namun tak lama setelah Hapna menyebar secara global, Skinner tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dunia berspekulasi, media bersorak dan panik bergantian, tetapi waktu berjalan dan Hapna tetap digunakan. 3 tahun kemudian, dunia yang tenang itu runtuh dalam satu siaran global. Skinner muncul kembali melalui layar dengan wajah tenang dan suara tanpa emosi. Dalam pidato singkat yang menggetarkan dunia, ia mengungkapkan kebenaran mengerikan. Hapna bukanlah penyembuh, melainkan hukuman mati tertunda. Semua orang yang pernah mengonsumsinya akan mati dalam waktu 30 hari. Tidak ada pengecualian, tidak ada jalan keluar. Setidaknya, belum. Disinilah kepanikan global dimulai. Pemerintah runtuh satu persatu di bawah tekanan publik. Pasar kacau, ketertiban sosial terancam. Dunia yang sebelumnya bebas rasa sakit, kini dicekam ketakutan yang jauh lebih besar. Dan di tengah kekacauan inilah, dibentuk sebuah tim khusus bernama Lazarus, sebuah upaya terakhir umat manusia untuk bertahan hidup. Namun, Lazarus bukanlah kumpulan pahlawan ideal. Mereka bukan simbol harapan yang bersih dan rapi. Sebaliknya, tim ini berisi individu-individu bermasalah, jenius di bidangnya masing-masing, dan sebagian besar hidup di pinggir sistem. Mereka dipilih bukan karena moral tinggi, tapi karena kemampuan yang tidak dimiliki orang lain.
kita mengikuti Axel, seorang kriminal dengan kemampuan parkur luar biasa, yang lebih sering kabur dari penjara daripada menikmati kebebasan. Hukuman hidupnya hampir absurd panjangnya. Axel direkrut bukan karena ia bisa dipercaya, melainkan karena insting bertahan hidup dan refleksnya yang nyaris tidak manusiawi. Bersamanya ada Chris, mantan agen lapangan dengan pengalaman kempur matang dan sikap yang lebih membumi, Doug, ilmuwan cerdas dengan masa lalu yang tidak sepenuhnya bersih, Lenlan, operator drone jenius yang emosional dan masih mencari tempatnya di dunia, serta Elena, hacker muda yang nyaris hidup sepenuhnya di dunia digital, lebih nyaman dengan kode daripada manusia. Di atas semua itu berdiri Hirsch, pemimpin tim Lazarus. Dingin, rasional, dan tidak mudah tersentuh emosi. Ia sepenuhnya sadar bahwa waktu bukan sekedar hitungan mundur, melainkan nyawa miliaran manusia yang terus berkurang setiap detiknya. Dunia Lazarus bukan dunia hitam putih. Tidak ada pihak yang sepenuhnya benar atau salah. Pemerintah punya kepentingan politik, ilmuwan memiliki ideologi, dan masyarakat hanya ingin bertahan hidup dengan cara apapun. Semua pihak bergerak di bawah tekanan waktu yang terus berdetak, menciptakan atmosfer tegang yang nyaris tidak pernah benar-benar reda. Dan dari dunia inilah cerita Lazarus mulai berlari, cepat, tanpa ampun, dan nyaris tanpa memberi kita waktu untuk bernafas. Cerita Lazarus bergerak seperti detak jam, pelan, pasti, dan terus menghantui. Sejak episode pertamanya, anime ini tidak memberi ruang aman bagi penonton. Dunia yang kita lihat bukan sedang menuju kehancuran, melainkan baru saja menyadari bahwa kehancuran itu sudah dijadwalkan. Hampir seluruh penduduk bumi telah dijatuhi hukuman mati, bukan oleh perang atau bencana alam, tetapi oleh sesuatu yang selama ini mereka anggap sebagai penyelamat. Tidak ada waktu untuk penyangkalan, tidak ada kesempatan untuk menenangkan diri. Dunia langsung dipaksa bergerak dalam kepanikan terkontrol. Di tengah kekacauan global itu, hanya ada satu misi yang dianggap masuk akal. Menemukan Dr. Dennis Skinner, orang yang menciptakan Hapna dan satu-satunya yang diyakini memiliki kunci untuk membalikkan nasib umat manusia. Episode-episode awal Lazarus berfokus pada pembentukan tim dan dinamika internal Lazarus Task Force. Kita tidak disuguhi proses rekrutmen yang heroik, melainkan pertemuan orang-orang yang sebenarnya tidak pernah dirancang untuk bekerja bersama. Axel dengan sifat impulsif dan naluri bertahan hidupnya sering berbenturan dengan pendekatan disiplin dan taktis Chris. Elena yang lebih terbiasa berkomunikasi lewat layar daripada tatap muka tampak terasing di dunia nyata. Doug dan Leland membawa sudut pandang intelektual dan teknis, namun sama-sama menyimpan keraguan tentang apa yang sedang mereka perjuangkan. Di tengah semua itu, Hirsch berdiri sebagai figur pengendali. Ia bukan pemimpin yang menginspirasi lewat pidato emosional, melainkan lewat keputusan dingin dan kalkulasi waktu. Namun seiring berjalannya cerita, kita mulai melihat bahwa bahkan Hirsch pun tidak sepenuhnya yakin dengan arah yang ia ambil. Ia hanya tahu satu hal, jika tim ini gagal, dunia akan berakhir. Pencarian Dr. Skinner melintasi berbagai tempat dan lapisan masyarakat. Mereka berpindah dari kota futuristik yang bersih, steril, dan penuh teknologi ke wilayah-wilayah yang hampir dilupakan. Tempat orang-orang yang menolak sistem global memilih hidup di pinggir peradaban. Setiap lokasi yang mereka datangi bukan sekedar latar, tetapi potret reaksi manusia terhadap ancaman kematian massal. Ada yang berpegang pada harapan, ada yang tenggelam dalam kekacauan, ada pula yang justru menemukan kebebasan dalam kenyataan bahwa waktu mereka terbatas. Setiap petunjuk tentang keberadaan Skinner selalu terasa ambigu. Satu langkah maju seringkali diikuti dua langkah ke samping. Informasi yang mereka peroleh kerap berujung pada kebuntuan, pengkhianatan atau konfrontasi dengan pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi. Dunia Lazarus dipenuhi aktor-aktor abu-abu, organisasi, individu, dan kelompok yang tidak sepenuhnya jahat, tetapi juga tidak peduli pada keselamatan semua orang. Di tengah perjalanan ini, Lazarus perlahan menggeser fokusnya. Cerita tidak lagi hanya tentang di mana Skinner berada, tetapi juga mengapa ia melakukan semua ini. Melalui potongan dialog, rekaman masa lalu dan pertemuan singkat dengan orang-orang yang pernah mengenalnya, gambaran tentang Skinner mulai terbentuk. Ia bukan penjahat yang haus kekuasaan. Ia tidak mencari uang atau pengakuan. Skinner digerakkan oleh keyakinan filosofis yang ekstrim, bahwa rasa sakit adalah elemen fundamental dari kemanusiaan, dan dunia yang menghapusnya akan kehilangan makna hidup. Semakin mendekati paruh akhir cerita,
konflik dalam Lazarus berkembang juga dan menjadi lebih personal. Ancaman fisik memang masih ada, kejar-kejaran, penyergapan, dan bentrokan tak terhindarkan. Tetapi yang paling berat justru konflik batin para karakter. Axel mulai bertanya, apakah dunia yang selama ini mengerung dan menghukumnya layak diselamatkan? Elena dihadapkan pada kenyataan bahwa kecerdasannya bisa menentukan hidup dan mati miliaran orang. Anggota tim lain mulai menyadari bahwa keberhasilan misi ini tidak otomatis membawa dunia kembali seperti semula. Ketegangan meningkat bukan karena skala aksinya membesar, melainkan karena pilihan-pilihan yang harus diambil semakin sempit. Tidak ada solusi yang benar-benar bersih, tidak ada kemenangan tanpa korban. Lazarus dengan sengaja menempatkan karakternya dan penontonnya dalam posisi tidak nyaman, memaksa kita bertanya, apakah menyelamatkan dunia selalu berarti mempertahankan dunia seperti sekarang? Klimaks cerita Lazarus hadir dengan cara yang tidak lazim. Alih-alih ledakan spektakuler atau pertarungan klimaks yang bombastis, anime ini memilih pendekatan konfrontasi ide. Ketika benang merah tentang Hapna, Skinner, dan tujuan sebenarnya mulai terungkap, ketegangan justru terasa lebih sunyi dan menekan. Dialog menjadi senjata utama, keputusan kecil terasa jauh lebih berat daripada baku tembak. Dan ketika episode terakhir akhirnya tiba, Lazarus menutup perjalanannya dengan pendekatan yang khas. Ia tidak menjelaskan segalanya, ia tidak memaksakan kesimpulan tunggal. Sebaliknya ia memberi ruang bagi penonton untuk merenung, mempertanyakan, dan mungkin tidak sepenuhnya puas dalam arti yang paling jujur. Layar menghitam, cerita selesai, tetapi pertanyaannya tetap tinggal, lama setelah episode terakhir berakhir. Kekuatan terbesar Lazarus terletak pada atmosfer dan tema yang dibangunnya dengan penuh kesadaran. Anime ini tahu betul kapan harus bersuara lantang lewat adegan aksi yang intens dan kapan harus memilih diam, memberi ruang bagi penonton untuk berpikir dan mencerna apa yang baru saja terjadi. Ritme ceritanya terasa dewasa, tenang, dan percaya diri. Tidak terburu-buru menjelaskan segalanya, tidak pula meremehkan kecerdasan penontonnya. Dari sisi penulisan karakter, Lazarus memilih pendekatan yang sangat manusiawi. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat. Setiap anggota tim Lazarus membawa luka, trauma, dan sudut pandangnya masing-masing. Interaksi antar karakter seringkali terasa canggung, tegang, bahkan tidak nyaman. Namun, justru disitulah kekuatannya. Hubungan mereka tumbuh secara organik, bukan lewat dialog dramatis berlebihan, melainkan melalui keputusan kecil, konflik, dan momen diam yang terasa jujur. Secara visual, Lazarus tampil solid dan konsisten. Gerakan karakter terasa berat dan realistis, terutama dalam adegan aksi yang tidak dibuat terlalu akrobatik demi gaya semata. Setiap perkelahian terasa punya bobot dan konsekuensi. Desain dunia futuristiknya bersih, dingin, dan terkadang terasa hampa, sebuah pilihan estetika yang selaras dengan tema ceritanya. Musik latar menjadi elemen penting yang memperkuat suasana. Alih-alih mendominasi, musik dalam Lazarus hadir sebagai pendamping emosi, membangun nuansa melankolis, tegang, dan reflektif, tanpa pernah terasa memaksa. Ia tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Namun, yang paling menonjol adalah keberanian Lazarus untuk bertanya, bukan menggurui. Anime ini tidak memaksa penonton menerima satu jawaban tentang makna rasa sakit, kemajuan teknologi, atau keselamatan dunia. Ia hanya menyodorkan cermin, lalu membiarkan kita menatap refleksi kita sendiri. Menonton Lazarus rasanya seperti duduk sendirian di malam hari, menatap lampu kota dari kejauhan, sambil membiarkan pikiran melayang ke arah yang tidak selalu nyaman. Anime ini bukan tipe yang langsung mencengkeram perhatian lewat ledakan besar atau twist mengejutkan di menit awal. Ia bekerja secara perlahan, merayap masuk ke kepala penontonnya, lalu menetap di sana jauh setelah episode berakhir. Sebagai penonton, saya merasa Lazarus sangat menghargai kecerdasan audiensnya. Anime ini tidak terburu-buru menjelaskan setiap detail atau menuntun emosi secara kasar. Bahkan, ada momen-momen tertentu di mana cerita sengaja membiarkan kita merasa bingung, ragu, atau tidak nyaman. Anehnya, justru disitulah daya tariknya terasa paling kuat. Ketidaknyamanan itu bukan kelemahan, melainkan undangan untuk berpikir lebih dalam. Saya juga menikmati bagaimana Lazarus memperlakukan aksi sebagai bagian dari narasi, bukan sekedar hiasan visual.
Setiap pergerakan, setiap kejaran, dan setiap keputusan selalu dibayangi oleh waktu yang terus menipis. Ketegangan yang muncul terasa nyata, seolah penonton ikut terjebak dalam perlombaan melawan takdir yang tidak bisa dihentikan. Namun, perlu diakui bahwa ini bukan anime untuk semua orang. Lazarus menuntut kesabaran dan perhatian. Tapi bagi penonton yang menyukai cerita reflektif, dunia futuristik yang terasa realistis, serta konflik moral yang abu-abu dan penuh pertanyaan, Lazarus terasa seperti pengalaman menonton yang sunyi, dewasa, dan sangat memuaskan. Pada akhirnya, Lazarus adalah anime tentang manusia, tentang bagaimana kita bereaksi ketika rasa sakit, sesuatu yang selama ini kita benci, justru dihapus dari kehidupan. Bukan teknologi canggih atau obat revolusioner yang menjadi inti ceritanya, melainkan pilihan-pilihan sulit yang muncul ketika hidup terasa terlalu sempurna. Anime ini seakan berbisik bahwa kemajuan tidak selalu datang tanpa konsekuensi, dan kenyamanan bukan jaminan kebahagiaan. Lazarus tidak hadir sebagai tontonan cepat saji. Ia meminta waktu, perhatian, dan kesediaan untuk berpikir. Ceritanya berjalan tenang namun menekan, mengajak kita merenungkan makna penderitaan, tanggung jawab ilmiah, dan batas tipis antara menyelamatkan umat manusia atau justru mengendalikannya. Setiap dialog dan keputusan terasa seperti pertanyaan terbuka yang tidak ingin dijawab secara sederhana. Jika kamu mencari anime action dengan atmosfer kuat, dunia futuristik yang terasa realistis, dan konflik moral yang abu-abu, Lazarus adalah pilihan yang tepat. Ini bukan anime yang hanya selesai saat episode terakhir berakhir, tapi justru terus hidup di pikiran setelahnya. Sekarang, giliran kamu. Apakah dunia tanpa rasa sakit benar-benar dunia yang ideal? Ataukah rasa sakit justru bagian penting yang membentuk empati dan kemanusiaan kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu menikmati pembahasan anime yang mendalam, reflektif, dan penuh sudut pandang menarik, jangan lupa mampir ke kamar nonton. Di sana, masih banyak konten lain yang siap menemani kamu menjelajahi cerita-cerita anime dari sisi yang jarang dibahas.